Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman sepakati. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, silahkan teman-teman siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, silahkan teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya dengan baik. Kemudian yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silakan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya jika sudah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama awali untuk berdoa. Kita baca basmalah serta doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Terima kasih teman-teman sudah berdoa dengan baik. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan sama-sama mempelajari pelajaran 2, tema Asyik bisa membaca Al-Quran, subtema melafalkan surah An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa harus mampu mengetahui seputar surah An-Nas dengan benar. 2. Siswa harus mampu mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang bersambung pada surah An-Nas dengan benar. Yang ketiga, siswa harus mampu mengetahui isi kandungan surah An-Nas dengan benar. Dan 4. Siswa harus mampu melafalkan surah An-Nas dengan benar. Itu dia tadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Miss Putri akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Silahkan nanti teman-teman lihat video yang ada di layar. Teman-teman bisa ikuti liriknya ya, karena kita akan menggunakan nada lagu Naik Beca. Pasti teman-teman tahu kan lagu tersebut? Yuk kita mulai. Inilah surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Makkah. 114 itu nomor suratnya, untuk berlindung dari jin dan manusia. Inilah surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Makkah. 114 itu nomor suratnya, untuk berlindung dari jin dan manusia. Baik teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Miss Putri sudah menampilkan satu gambar, silahkan teman-teman amati. Dari gambar tersebut, apa yang teman-teman dapatkan? Surat apakah itu teman-teman? Iya, betul sekali. Itu adalah surah An-Nas. Nah, ada berapa sih jumlahnya? Coba teman-teman hitung. Iya, betul. Jumlah dari surah An-Nas ada 6 ayat. Nah, terus teman-teman tahu tidak bunyi dari surah An-Nas itu bagaimana? Kemudian surah ini diturunkannya di kota mana? Dan surah ini menempatkan urutan keberapa ya di dalam Al-Quran? Serta
Apa sih arti dari kata An-Nas itu? Teman-teman ingin tahu? Nah, sekarang Miss Putri akan memberikan penjelasan singkatnya. Seperti yang sudah teman-teman dengarkan lagu di awal mengenai lagu surah An-Nas, di situ teman-teman bisa mengetahui perihal surah An-Nas. Nah, lagu tersebut bisa membantu teman-teman untuk mengingat beberapa poin penting dari surah An-Nas. Oke, kita bahas. Yang pertama, surah An-Nas merupakan surah yang menempati urutan ke-114 di dalam Al-Quran. Poin yang kedua, yaitu surah An-Nas memiliki ayat sebanyak berjumlah 6 ayat. Yang ketiga, surah An-Nas ini bernama An-Nas karena kata tersebut diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut di dalam surah tersebut. Yang keempat, bahwa surah An-Nas ini memiliki arti yaitu manusia. Poin selanjutnya yaitu mengenai surah An-Nas diturunkan di mana ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, surah An-Nas ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di satu kota, yaitu kota Mekah. Nah, karena surah ini diturunkan di kota Mekah, maka surah An-Nas ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Baik teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan tampilan di layar. Miss Putri akan sedikit membantu teman-teman mengingatkan kembali bagaimana cara melafalkan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, itu dia tadi bacaan surah An-Nas yang sudah Miss Putri lafalkan. Sekarang kita akan membahas mengenai isi kandungan atau pesan yang terkandung dari surat An-Nas. Teman-teman tahu tidak apa sih yang ceritakan dari surah An-Nas ini? Nah, perlu teman-teman ketahui, surah An-Nas ini berisi tentang perintah Allah kepada manusia agar apa? Yaitu Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepadanya. Berlindung dari apa ya kira-kira? Nah, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlindung dari segala macam kejahatan. Baik kejahatan itu yang datangnya kepada manusia atau yang datang dari golongan jin dan manusia. Dan kejahatan itu bisa masuk ke dalam jiwa manusia. Lantas, bagaimana cara berlindung kepada Allah menurut surah An-Nas ini? Yang teman-teman bisa lakukan yaitu dengan berdoa. Selain berdoa, teman-teman juga bisa melaksanakan kegiatan ibadah yang lainnya, yaitu seperti sholat 5 waktu. Baik teman-teman, Miss Putri akan memberikan peragaan atau contoh bagaimana melafalkan surah An-Nas menggunakan gerakan tangan. Kita akan mulai dari ayat 1 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin
Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhannya, annas, manusia. Bis Putri akan ulang artinya satu kali lagi. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhannya, annas, manusia. Kita akan lanjut ke ayat kedua. Malikin nas, malikin nas, rajanya manusia. Bis Putri akan ulang satu kali lagi. Malikin nas, rajanya manusia. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke ayat ketiga. Ilahin nas, sembahan manusia. Bis Putri akan mengulangnya satu kali lagi. Ilahin nas, sembahan manusia. Kita lanjutkan ke ayat keempat. Min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Bis Putri akan ulang satu kali lagi. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Kita akan lanjutkan ke ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bis Putri akan ulang satu kali lagi. Min syarr, maaf, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Selanjutnya kita lanjut ke ayat ke-6. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bis Putri akan ulang satu kali lagi. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, itu dia tadi surah An-Nas yang sudah Miss Putri praktekkan menggunakan gerakan tangan dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Silahkan teman-teman pelajari gerakan tersebut supaya teman-teman mengetahui
tidak hanya mengetahui lafal surah An-Nasnya saja, tapi teman-teman juga mengerti dan paham akan artinya. Informasi untuk tugas yang harus teman-teman kerjakan pada pembelajaran kita hari ini adalah silahkan teman-teman lafalkan surah An-Nas dengan artinya menggunakan gerakan tangan seperti yang sudah dicontohkan oleh Miss Putri. Selamat mengerjakan teman-teman. Apakah teman-teman sudah memahami materinya? Nah, Miss Putri harap teman-teman sudah dapat memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jika teman-teman belum memahaminya, teman-teman bisa menanyakan kepada Miss. Oke teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita sama-sama akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan